Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran IPAS kelas 6 semester 1 materi cara adaptasi tumbuhan di SD Negeri 1 Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Mohon saran dan masukan bagi dosen penguji dan guru penguji. Berikut video pembelajaran saya. Gerak, telepon, gerak. Gerak, gerak. Ya, silakan anak putra baca dulu. Ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tadi berangkat paling pagi di sini? Siapa? Rizky. Oke, Rizky nanti pimpin berdoa ya. Maju ke depan dibantu. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sit down please. Oke, terima kasih ya Mas Rizky, bisa kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan buat Rizky. Sudah berangkat pagi. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Oke anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan ya buat kita semuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar cara adaptasi tumbuhan di lingkungannya. Nah, berikut kita akan mengetahui apa saja indikator tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kalian nanti dapat menyebutkan contoh tumbuhan dan cara adaptasinya di lingkungan. Kedua, kalian dapat menjelaskan cara adaptasi tumbuhan di lingkungannya. Tiga, kalian dapat menganalisis cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya. Dan yang keempat, kalian dapat menyajikan laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Ya anak-anak, ada yang sudah tahu lagu menanam jagung? Oke, hari ini kita menyanyikan lagu menanam jagung dulu ya bersama-sama biar semangat. Bisa?
menjelaskan tentang tanaman apa? Jagung. Oke, sekarang berikutnya. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman jagung? Angkat tangan. Buat sayur. Oke, buat sayur. Mamat. Buat makan burung. Buat makan burung. Oke, sudah. Oke, pertanyaan berikutnya. Kira-kira tanaman jagung itu bisa tidak hidup di air? Tidak. Kalau dia hidup di air gimana nanti? Mati. Oke, tanya berikutnya. Kalian tahu tumbuhan apa saja yang bisa hidup di air? Angkat tangan. Fania. Teratai. Teratai. Apalagi? Kangkung. Kangkung. Oke, selanjutnya Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran di situ. Nah, nanti kalian simak videonya. Setelah itu kalian catat hal-hal yang penting yang ada di video tersebut. Nah, anak-anak silakan dikeluarkan buku tulis dan pulpennya. Ya, buku tulis dan pulpen ya. Disiapkan. Mencatat. Dengan saya Ibu Dona Ayu Septina di Gamarapsi. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 6 materi adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Mari kita simak materi berikut ini. Silakan semuanya menulis ya. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Adaptasi ada beberapa macam diantaranya, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi sangat penting bagi makhluk hidup. Apabila makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka yang terjadi ialah tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Apa itu tujuan dari adaptasi? Ada yang tahu? Tujuan dari adaptasi yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Kedua, untuk mendapatkan makanan. Ketiga, melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Yang keempat, melestarikan keturunan atau berkembang biak. Jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, morfologi. Kedua, fisiologi. Dan yang ketiga, tingkah laku. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Adapun macam-macam adaptasi morfologi pada tumbuhan, yang pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Contohnya, tumbuhan teratai. Kedua, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya adalah tumbuhan kaktus. Yang ketiga, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah basah atau lembab. Contohnya adalah lumut. Yang keempat, epifit. Epifit adalah tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lainnya. Contohnya ada tumbuhan anggrek. Yang kelima, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Adaptasi pada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit yaitu tumbuhan yang hidup di air, melakukan adaptasi dengan bentuk daunnya yang lebar, yang relatif panjang, akarnya berserabut dan berbulu.
xerophyte. Tumbuhan xerophyte yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering, memiliki daun yang tebal dan sempit untuk mengurangi penguapan. Pada kaktus, daunnya berbentuk duri, batangnya tebal dan memiliki jaringan spons untuk menyimpan air, serta akar panjang untuk mencari air dalam jangkauan luas. Adaptasi pada tumbuhan hygrofit. Tumbuhan hygrofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah basah, memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Ya, anak-anak tadi sudah memperhatikan video pembelajaran sudah ditampilkan sama Bu Dona? Sudah. Sekarang Bu Dona punya papan permasalahan di sini. Ya, papan ini nanti kalian penuhi dengan Bu Dona akan menampilkan kertas warna ini. Satu anak mendapatkan 2 kertas dengan warna yang berbeda. Kalian tuliskan apa saja yang sudah kalian pahami berdasarkan yang ada di video yang sudah ditampilkan Bu Dona. Mengerti? Mengerti. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bu Dona bagikan ya. Silakan ditulis mulai dari sekarang. Silakan tulis apa saja yang kalian ketahui di video tadi. membuat nama kelompok ya. Nama-nama apa ini yang sudah dibuat? Di sini sudah bacakan ada kelompok Thomas Alva Edison, ada kelompok Michael Faraday, ada kelompok Alexander Graham. Iya Pak. Ini aja. Bunda akan membagikan LKPD, yaitu lembar kegiatan peserta didik. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan
Dan di sini nanti langkahnya kalian tuliskan berdasarkan tumbuhan yang ada di rumahmu, di sekitar lingkunganmu. Setelah itu kalian bisa satu kelompok menggunakan handphone kalian untuk kalian berselancar mencari informasi yang ada pertanyaannya di situ. Paham? Kalian manfaatkan handphone kalian, tidak nanti Bunda akan mengecek satu-satu, jadi gunakan untuk mencari informasi. Jawabannya nanti dulu dituliskan dulu ya. Oke, silakan ditulis. Silakan anak-anak tuliskan dulu identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Thomas Alva Edison akan mempresentasikan adaptasi tumbuhan. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apakah tujuan tumbuhan beradaptasi? Menjaga kelangsungan hidup untuk mendapat makanan. Sebutkan 3 tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. 1. Pohon jati. 2. Putri malu. 3. Kaktus. Bagaimana tumbuhan tersebut beradaptasi? Jelaskan. Pohon jati. Pohon jati pada musim kemarau menggugurkan daunnya. 2. Putri malu. Apabila disentuh, ditiup atau dipanaskan daunnya akan menutup. 3. Kaktus memiliki daun yang berupa duri untuk bertahan hidup di tempat yang kering. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Saya. Apa yang disebut dengan adaptasi? Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Gimana, Fania? Sudah puas dengan jawabannya? Saya tepuk tangan buat kelompok. Selanjutnya kelompok Michael Faraday. Ya, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Michael Faraday akan mempresentasikan LKPD cara adaptasi tumbuhan. Apa yang dimaksud
dengan adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk perlindungan diri. Apakah tujuan tumbuhan beradaptasi? Adaptasi tumbuhan bertujuan mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebutkan 3 tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. 1. Pohon pisang. 2. Pohon mangga. 3. Pohon nangka. Bagaimana cara tumbuhan tersebut beradaptasi? Jelaskan. Pohon pisang beradaptasi dengan melengkungkan dan pada saat musim panas untuk mengurangi proses penguapan merobek daun saat angin kencang agar pohon tidak roboh terkena angin. 2. Pohon mangga. Pohon mangga beradaptasi dengan dapat mengeluarkan getah jika terluka. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan sehingga sulit bergerak. 3. Pohon nangka. Pohon nangka beradaptasi dengan cara mengeluarkan getah. Getah tersebut membuat hewan menempel jadi sulit untuk bergerak. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, apa tujuan tumbuhan beradaptasi? Tujuan tumbuhan beradaptasi adalah mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, bagaimana kelompok Alexander Graham Bell dengan jawabannya, Nun? Sudah ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Michael Faraday. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok terakhir yaitu kelompok Alexander Graham Bell. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sudah langsung. Enggak sini, aja sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alexander Graham ingin mempresentasikan adaptasi tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan alam. Apakah tujuan beradaptasi? Bertahan hidup, mendapatkan makanan, melindungi diri dari musuh. Sebutkan 3 tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. 1. Jambu, jambu biji, anggrek, lumut. Bagaimana cara tumbuhan tersebut beradaptasi? Jelaskan. Jambu beradaptasi dengan tumbuhan baik di daerah curah hujan rendah atau kering di sekitar 500 sampai 300 mm per tahun. Anggrek beradaptasi dengan buah kelapa yang sudah kering atau menumpang. Lumut beradaptasi di daerah yang berair. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, Ya, silakan. jenis-jenis adaptasi ada apa aja? Ya, sebutkan jenis-jenis adaptasi. Jenis adaptasi ada 3, yaitu tingkah laku, morfologi, dan fisiologi. Ya, gimana? Untuk kelompok Thomas Alva Edison? Ya, Oke, sudah. Kita tepuk tangan ya buat kelompok Alexander Graham Bell. Terima kasih semuanya sudah tampil. Kembali ke tempat duduknya. Tadi kita semuanya sudah mempresentasikan. Kalian sudah luar biasa. Semua jawabannya sudah bagus dan semuanya juga aktif. Setelah ini, karena kita tadi sudah berpusing-pusing ya, kita sudah melakukan hal yang menurut kalian capek ya. Sekarang semuanya berdiri, kita melakukan SPM. Ya. Nanti tirukan apa gerakannya yang ada di video. Silahkan semuanya berdiri. Ini merupakan contoh dari gerakan senam otak gembira. Ayo kita gerak. Oke, sekarang
pendidikan ataupun pengayaan. Ya, tadi kita sudah melakukan banyak hal ya anak-anak. Coba Bu Dona tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Ayo, siapa? Iya, apa? Adaptasi. Tentang adaptasi. Rizky, Tentang menanam jagung. oh, menyanyikan lagu menanam jagung. Ada lagi? Belajar tentang apa saja materinya tadi? Adaptasi. Pas. Tentang materi pas, ya boleh. Membuat papan permasalahan. Ya, kita sudah membuat papan permasalahan. Apa yang tahu pengertiannya dari adaptasi? Oke, Rizky, apa Rizky? Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, menyesuaikan diri lingkungannya. Kalau menurut Suka apa adaptasi? Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis dari adaptasi? Oke, ya, morfologi, fisiologi, tingkah laku, ya betul. Oke, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari adaptasi morfologi? Oke, ya Mamat. Ratai, lumut, kaktus, oke, betul. Terus siapa yang bisa menyebutkan contoh adaptasi fisiologi? Aluna ya. Apa Aluna? Kantong semar. Terus Rafflesia arnoldi ya. Terus apa lagi? Venus ya, betul. Kalau contoh dari adaptasi tingkah laku, siapa yang bisa? Oke, Mbak Aziza. Apa Mbak Aziza? Daun nampara ya. Bunga matahari, putri malu. Oke ya, tadi kita sudah belajar itu semuanya sudah paham. Kita tadi banyak sekali materi yang sudah kita pelajari. Oke, tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Mungkin itu yang dapat Bu Dona sampaikan. Sekian itu ya materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas Rizky bisa dipimpin berdoa lagi, ya. Karena tadi yang diawali Mas Rizky, diakhiri juga dengan Mas Rizky.